Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Saudara, tahukah kita bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam setiap rencana-rencananya bagi kita orang percaya. Namun seringkali kitalah yang gagal untuk masuk di dalam, bahkan berjalan di dalam rencana-rencana Tuhan itu sendiri. Nah, makanya berapa banyak orang yang mengalami kegagalan sebenarnya bukan karena faktor Tuhan gagal menyatakan rencananya yang indah. Karena Tuhan, saya yakin firman Tuhan itu iya dan amin, dan firman Tuhan tidak pernah gagal untuk menyatakan setiap tujuan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Masalahnya adalah, kitalah yang seringkali gagal untuk berjalan dan masuk di dalam rencana Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara lagi, mengapa orang seringkali mengalami kegagalan untuk masuk di dalam rencana Tuhan? Sedangkan kita tahu dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Bahkan Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik bagi kita. Sebab setiap rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan, masa depan yang penuh dengan harapan. Dan tentu pasti kalau Tuhan merancangkan kepada kita semuanya setiap apa yang Dia akan kerjakan, tentu pasti hal-hal yang menuju kepada yang baik dalam hidup kita, bermanfaat dalam hidup kita, dan tentu juga membawa kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Namun, mengapa seringkali kita mengalami kegagalan dalam setiap apa yang kita kerjakan, rencanakan, atau dengan kata lain, kita gagal masuk di dalam rencana Tuhan atau berjalan di dalam rencana Tuhan. Nah, yang pertama saudara, kenapa seringkali orang mengalami kegagalan untuk masuk dalam rencana Tuhan atau berjalan dalam rancangan Tuhan? Karena mereka tidak memiliki arah, ya. Mereka tidak memiliki rambu-rambunya. Mereka tidak memiliki, kalau mungkin sekarang, Google Map-nya. Nggak tahu mau kemana. Nah, tahukah kita bahwa firman Tuhan berkata bahwa kalau tidak ada visi, maka akan menjadi liarlah rakyat. Sama dalam prinsip kepemimpinan, kalau pemimpin tidak memiliki visi, maka menjadi liarlah rakyat yang dipimpinnya. Nah, jadi artinya bahwa kadangkala orang mengalami sebuah kegagalan untuk masuk dalam rencana Tuhan, untuk berjalan dalam rencana Tuhan, karena mereka tidak tahu mau kemana. Mereka tidak tahu arahnya kemana. Sedangkan firman Tuhan banyak mengajarkan kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita harus lakukan, dan apa yang harus kita benahi dalam hidup kita untuk kita bisa meraih masa depan rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, jadi kalau saudara kita bicara tentang kegagalan, tentu siapapun kita pasti pernah gagal. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Hanya kita yang kadang-kala gagal untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Nah, faktor yang kedua kenapa orang seringkali gagal untuk masuk dalam rencana Tuhan dan berjalan dalam rencananya, karena ketika dia gagal, dia merasa bahwa sudah tidak ada lagi jalan keluar. Atau dengan kata lain, tidak mau terus mencoba ketika kegagalan datang dalam kehidupannya. Siapapun pernah gagal, ya. Siapapun pernah gagal, saya sendiri juga pernah gagal, mungkin saudara juga pernah mengalami kegagalan. Tapi bukan soal gagalnya, berapa kali Anda harus gagal, tapi seberapa kali Anda bangkit ketika Anda mengalami kegagalan saudara. Karena orang yang mudah menyerah, atau orang yang mudah putus asa, jangan pernah berharap melihat setiap rancangan Tuhan dinyatakan, dialami dalam kehidupannya. Hanya orang-orang yang pantang menyerah dan tidak mudah menyerah dalam kehidupannya ketika menghadapi kegagalan, yang mengerti arahnya kemana, walaupun seringkali untuk mengarah ke dalam rancangan Tuhan kadangkala menghadapi banyak tantangan. Tapi tantangan mungkin secara manusia bisa menghambat kita. Tetapi bukan berarti menggagalkan setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadangkala kita merasa akhirnya kita gagal karena kita berhenti, kita stuck, atau kita mengalami yang namanya stagnasi dalam hidup kita untuk mau bertindak,
kita tidak memiliki semangat lagi untuk berjalan dalam rencana Tuhan, kita tidak lagi memiliki antusiasme hidup kita untuk menyikapi setiap tantangan itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita terus belajar dibaharui dari sehari ke sehari, saudara. Nah, jadi artinya dalam hidup ini penting bagi kita untuk kita bisa menyikapi setiap kegagalan-kegagalan itu sebagai sebuah proses atau sebuah kesempatan untuk terus belajar. Nah, makanya saya sarankan buat kita, buat saya pribadi juga, ketika saya mengalami kegagalan, mengalami tantangan, lihatlah setiap kegagalan itu merupakan sebuah kesempatan, proses untuk kita terus semakin hari semakin dibaharui. Bukan seberapa banyak kali Anda gagal, tapi seberapa kali Anda gagal dan Anda mampu bangkit dari kegagalan itu. Lebih baik Anda gagal ketika mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali, saudara. Jadi gagal karena mencoba itu jauh lebih baik ketimbang saudara memilih untuk tidak pernah mencoba sama sekali. Jadi seperti pujian berkata, ku tidak akan menyerah sebelum aku mencoba, saudara. Jadi kalau hari ini saudara menghadapi tantangan, mungkin secara manusia mengalami kegagalan, jangan khawatir. Berita baiknya adalah Tuhan tidak pernah gagal di dalam setiap rencana-rencananya dalam hidup saudara. Namun seringkali kitalah yang salah menyikapi setiap rancangan Tuhan. Kita menyerah, kita mudah putus asa, padahal di depan sana ada rancangan Tuhan yang hebat yang Dia akan kerjakan buat saudara dan saya. Jadi penting buat kita untuk menyikapi setiap kegagalan itu dengan benar, supaya kita tidak putus asa. Karena kegagalan bukan berarti, seperti orang bijak berkata, kegagalan itu seperti sukses yang tertunda. Asalkan apa? Asalkan saudara tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Mungkin saudara gagal dalam banyak hal. Mungkin dalam usaha, dalam hubungan, relasi saudara dengan pasangan saudara, mungkin pacar saudara. Jangan khawatir, saudara. Move on lah. Semangat dan pantang menyerah. Sebab Tuhan pasti menghargai orang-orang yang tekun, bahkan tidak pernah mudah menyerah dengan keadaan. Tapi justru sebaliknya, Tuhan sangat sangat tertarik dengan orang-orang yang semangat hidupnya, terus bekerja, bahkan bertindak di dalam kerinduannya untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Nah, saudara sama Tuhan, saya kemarin melayani satu orang teman saya yang mengalami sakit, saudara. Dia sakit jantung, sudah sudah pasang cincin, terus dia mengalami mah akut. Saya datang ke sana, saya lihat badannya begitu kurus, saudara. Saya sangat sedih melihat, tetapi di satu sisi saya memberikan semangat buat dia bahwa bukan soal sakit penyakitnya, tetapi masalahnya adalah apakah pikiran kita tetap semangat dan terus dibaharui. Sehingga itu yang dikatakan surat Filipi, semua yang benar, semua yang mulia, semua disebut kebaikan yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Artinya kadang-kala kita sakit bukan karena faktor kita penyakit natural alami, saudara, tetapi kadang-kala kita mengalami sakit karena faktor pikiran-pikiran kita yang mudah khawatir, putus asa, menyerah. Tapi yang saya mau katakan, berita baiknya buat saudara, jangan pernah menyerah, sebab saya percaya bahwa ada Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Sebab firman Tuhan berkata, Roh itu membantu kita dalam setiap kelemahan-kelemahan saudara. Tetap semangat, karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. God bless you, saudara. Kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, jangan lupa like, dan juga tetap dukung channel ini dengan subscribe dan juga nyalakan loncengnya, agar saudara dapat mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara. God bless you. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.